sebutannya aja udah inkompeten, berarti dia tidak kompeten ya, tidak adekuat. Apanya yang tidak adekuat? Si serviknya ini yang tidak adekuat gitu. Kenapa dia bisa dibilang tidak adekuat? Karena dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Nah, jadi definisinya di sini saya ambil dari buku Williams Obstetric ini. Semoga kalian udah punya juga ya bukunya ya. Kalau misalnya belum punya nanti boleh minta. Nah, jadi dia itu adalah suatu kelainan obstetrik ya, yang ditandai dengan adanya dilatasi serviks yang terjadi pada biasanya awal atau pertengahan trimester kedua. Nah, tapi dilatasi atau pembukaan ini tanpa adanya rasa nyeri atau rasa mulas. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa kalau seorang perempuan itu melahirkan, maka dia akan disertai dengan rasa mulas atau sakit ya, yang kemudian diikuti dengan adanya dilatasi serviks atau pembukaan serviks dan kemudian diikuti dengan penurunan kepala bayi. Nah, kalau di sini tidak dirasakan itu tiba-tiba sudah terjadi ketuban pecah atau tiba-tiba sudah terjadi pembukaan besar. Itu yang disebut sebagai cervical insufficiency atau incompetent cervix ya. Nah, di sini juga lihat bahwa ternyata di trimester 2 itu ada terjadi persalinan spontan ya, di antaranya disebabkan karena kelainan fetal, kemudian kelainan maternal. Nah, kelainan fetal itu biasanya terjadi karena kelainan kromosomal, itu bawaan dari dia, atau ada kelainan struktur yang berat atau kelainan kongenital mayor pada janin yang tidak bisa si janinnya itu bertahan. Kemudian ada kelainan kongenital pada si ibu, seperti misalnya kelainan bentuk janin, ya, atau adanya mioma yang besar, dan juga bisa terjadi incompetence cervix. Ada juga yang penyebabnya plasental, yaitu bisa terjadi solusio, bisa terjadi previa, atau adanya kelainan arteri spiralis, atau adanya infeksi, seperti misalnya chorioamnionitis. Kelainan pada ibu juga bisa, seperti misalnya ibunya ada punya kelainan autoimun, ada infeksi berat, atau ada kelainan metabolik, seperti misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, jadi ingat bahwa pada obstetri, pada kehamilan, itu kelainannya itu pasti berkisar antara dua, yaitu maternal dan juga fetal. Kalau misalnya fetal itu ini biasanya ya kelainan bawaan, kelainan kongenital pada si janin, dan kemudian pada maternal itu biasanya disebabkan karena kelainan anatomis ya, entah itu uterus, entah itu ada kelainan anatomis yang lain, kemudian kelainan plasental, dan juga penyakit bawaan dari si ibu. Itu selalu diingat-ingat ya. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah punya cervical incompetence, maka harus hati-hati karena itu bisa menjadi faktor resiko dan menyebabkan keterulangan pada kehamilan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pembukaan serviks ya, dia akan menyebabkan terjadinya si selaput ketuban itu jatuh ke bawah. Nah, karena dia jatuh ke bawah, kan kita tahu bahwa cavum Douglas itu dalam kata lain di sini adalah daerah vagina, itu adalah bagian yang terendah dari cavum abdomen. Otomatis ya cairan akan mengisi ke bagian yang paling bawah dan terjadilah ballooning atau pengisian cairan di ketuban yang di bagian paling bawah itu yang menonjol. Nah, akhirnya apa? Karena dia menonjol, akhirnya lama-lama akan terjadi persalinan. Nah, faktor risikonya apa? Kan kita perlu banget nih ya mengenal faktor risiko. Sebelumnya misalnya ada trauma, kayak misalnya ini traumanya bukan trauma karena ini ya, karena misalnya diputusin pacar gitu, bukan ya, tapi trauma fisik ya. Bukan juga karena misalnya pernah dianiaya gitu, bukan. Maksudnya adalah kuret ya, dilatation and curettation, DNC istilahnya. Kemudian jika dia pernah mengalami konisasi, konisasi adalah suatu tindakan prosedur medis untuk mengambil sebagian dari serviks dalam rangka untuk mencegah terjadinya karsinoma serviks. Atau adanya kelainan bawaan dari si perempuan itu ya, yang terjadi pada saat si perempuan itu masih dalam kandungan. Biasanya itu karena paparan obat-obatan seperti misalnya DES ya. Ini memang tapi ini tidak terlalu banyak di Indonesia, ini banyak terjadinya di Amerika. Nah, ini adalah faktor risiko kenapa bisa terjadi incompetence cervix, ada yang bawaan, ada yang terjadi kelainan Mullerius,
Kemudian ini tadi diethyl stilbestrol atau DS exposure ya pada saat si perempuan itu masih dalam kandungan. Kemudian adanya kelainan kolagen seperti misalnya Ehlers-Danlos syndrome atau ada Marfan syndrome, atau yang didapatkan seperti misalnya tadi ya kita maksa nih melakukan dilatase dan kuratase, atau pada saat persalinan sebelumnya terjadi robekan serviks yang cukup besar. Kemudian adanya ini konisasi ya, konisasi di bagian serviks atau juga prosedur LEP. Ini sama, LIP itu sama seperti konisasi. Nah, tanda-tandanya apa? Nah, tanda-tandanya adalah keguguran atau persalinan yang terjadi secara spontan tanpa adanya rasa mulas dan berulang nih selalu pada trimester kedua ya. Atau di ibunya selalu ada pregnancy loss. Jadi dia lahir spontan tapi imatur. Ya. Jadi imatur tuh lebih dini daripada prematur, lebih cepat lagi. Tidak ada kontraksi ya, tiba-tiba udah ada ketuban pecah, pembukaannya besar gitu. Kemudian ada juga pembukaan tanpa adanya rasa mules tadi. Nah, gimana nih caranya? Ya, cara untuk pemeriksaannya kita lihat ya dari pemeriksaan USG, kita lihat nih si jadinya gimana nih gitu. Beratnya udah berapa, usia kehamilannya berapa, air ketubannya bagaimana. Kemudian diukur juga namanya panjang serviks atau cervical length. Dan dilihat juga apakah ada funneling. Funneling itu adalah gambaran pada USG yang untuk melihat apakah ada proses balloning atau terjadinya pengembungan ketuban. Nah, biasanya ini kita kan kemarin udah pada sama-sama belajar anatomi ya, 2 modul itu kalian udah tahu anatominya dari genitalia interna, terutama uterus. Udah tahu bahwa ada yang namanya kanalis cervicalis. Nah, di kanalis cervicalis ini misalnya diibaratkan pulpen ya, di bagian distal itu si ostium uteri externa, di bagian dalam itu ostium uteri interna. Nah, yang namanya funneling itu adanya seperti huruf Y, seperti huruf Y ya. Jadi dia terbuka di bagian kanalis ostium uteri internum ya, tapi uteri externumnya masih tertutup. Nah, itu yang disebut sebagai funneling atau pada gambaran USG seperti gambaran huruf Y. Nah, kemudian tata laksananya gimana gitu. Kalau misalnya kita lihat, wah ini kayaknya nih cervical incompetence nih ya, kita lakukan penjahitan sirklase ya. Namanya jahitannya sirklase, yaitu kita tutup ya, dengan kata lain kita jahit tuh si serviks supaya dia tidak terbuka. Nah, tapi paling bagus dilakukan tuh si sirklase itu sebelum terjadinya dilatasi, sebelum terjadinya pembukaan. Jadi kita sebut sebagai profilaksis sirklase. Nah, jangan kita lakukan sirkulasi dalam keadaan emergensi di mana sudah ada pembukaan atau si selaput ketubannya udah nonjol. Nah, tapi tidak boleh dilakukan kalau misalnya sudah disertai dengan perdarahan atau adanya kontraksi uterus ya, berarti sudah proses infartunya udah berjalan tuh. Atau ketubannya udah pecah ya nggak bisa, ini pasti akan gagal juga. Paling bagus itu dilakukan sirkulasi tuh Ya, maaf ya interupsi. Oke.
panjang kurang dari 2,5 cm atau sudah ditemukan adanya tadi itu si funneling. Itu bisa kita lakukan elective sirkulasi. Kedengaran nggak ya, Dek? Suara saya, Dek? Punten. Dengar dok. Itu keluar nggak? Slide-nya masih keluar nggak? Masih belum ada, Dok. Oh, masih belum ada. Udah kelihatan? Sudah, Dok. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya ulangin lagi, elektif sirkulasi itu paling bagus usia 12 sampai 14 minggu kehamilan ya, atau pada saat dilakukan USG kelihatan nih bahwa loh kok serviksnya pendek nih, kurang dari 2,5 cm atau 25 mm, atau sudah ditemukan adanya funneling. Itu bisa kita lakukan elektif sirkulasi. Nah, seperti ini nih gambarannya. Ini si serviks atau si porsio ya, ini serviks atau porsio. Ini kita klem, ini namanya oval klem, kita klem atas bawah, klem atas bawah. Ini metodenya namanya si Rodkar. Nah, nanti ini benangnya benang khusus ya, bukan benang jahitan biasa. Ini klem Ellis. Ini pakai klem Ellis. Kita ambil sisi kanan, terus dilanjutkan ke sisi kiri ya. Kemudian nanti diikat di bawah. Nah, ini juga tipe jahitan namanya McDonald ya. Benangnya juga pakai Mercyland. Benangnya beda ya, lebih tebal dia. Kayak benang apa ya, karena kayak pita ya, seperti pita, karena lebih tebal. Nanti jadinya seperti ini. Tuh, jadi dijaga supaya tidak terbuka. Nah, tapi komplikasinya banyak ya. Komplikasinya bisa terjadi ketuban pecah ya. Kita bisa pada saat jahit itu ternyata kita mengenai si selaputnya sehingga terjadi ketuban pecah. Kemudian terjadi patus prematurus, perdarahan, ada infeksi atau kombinasi dari semuanya. Nah, kalau misalnya terjadi komplikasi ini ya segera kita buka si jahitannya dan ya mau nggak mau harus lahir. Oke, terus kita masuk ke polihidramnion ya. Polihidramnion, nah sebelumnya kita harus tahu apa sih peranan polihidramnion itu kan artinya poli banyak, hidramnion kan cairan ya. Tapi cairan apa? Nah, ini di sini adalah berkaitan dengan cairan ketuban. Nah, kita harus tahu nih apa sih gunanya dari cairan ketuban. Nah, ternyata cairan ketuban itu gunanya yang pertama adalah memberikan ruang untuk si bayinya itu bergerak ya. Nah, kenapa si bayi itu butuh bergerak? Karena dia butuh pertumbuhan untuk rangka dan otot-ototnya dia, muskuloskeletal. Nah, kemudian nanti itu juga akan ditelan oleh si bayi. Ya, dia akan menelan, nanti diserap sama dia, dikeluarkan melalui urin ya. Kemudian ini juga akan membantu pernafasan si bayi dan yang paling penting nih mencegah terjadinya kompresi tali pusat. Kemudian ini juga melindungi sebagai bantalan untuk melindungi janin dari trauma. Nah, ini saya dapat gambaran apa normalnya tuh berapa sih. Nah, jadi ternyata tuh kalau misalnya udah aterm ya 37 minggu ya. Itu tuh si ibu tuh bisa mengandung kurang lebih 2.800 cc cairan ketuban ya. Nah, di plasenta ada juga cairan yang sebanyak 400 cc, jadi kurang lebih 3.000-an. Nah, terus kalau misalnya jumlahnya meningkat ya, itu disebut sebagai polihidramnion, tapi kalau misalnya jumlahnya kurang disebut sebagai oligohidramnion. Oke, nah ini pengukurannya bisa kita lihat dari USG itu ada dua macam ya. Ada yang satu kantong aja kita nilai disebut sebagai single deepest packet ya, SDP. Atau kita bisa menilai 4 sisi ibu ya. Jadi sisi ibu tuh dibagi kiri kanan atas bawah. Nah, kalau misalnya kita menghitung 4 kuadran, berarti kita ngitung dari kuadran kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nah, ini adalah kurang lebih gambarannya kapan sih kita katakan seseorang itu mengalami polihidramnion ya atau peningkatan cairan ketuban, dan ini ternyata terjadi 1-2% dari semua kehamilan. Nah, kalau misalnya 8-11
9 itu kurang lebih sudah kita bilang sebagai polihidramnion tapi masih yang ringan. Kalau 10 sampai 12 itu kita bilang sebagai moderat. Kalau di atas 12 kita bilang sebagai berat ya. Nah, etiologinya apa? Etiologi ternyata tuh hampir ya sebagian besar itu penyebabnya dua, kelainan kongenital janin atau diabetes mellitus pada si ibu. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita lihat nih, kok kecurigaannya dia polihidramnion ya. Nah, jangan-jangan janinnya ada kelainan kongenital atau jangan-jangan ibunya ada diabetes. Makanya penting banget untuk melakukan screening diabetes pada ibu hamil, tapi dilakukan pada usia kehamilan di atas 28 minggu. Karena ada hubungannya dengan glukagon yang dihasilkan oleh plasenta. Atau ada infeksi kongenital, ada anemia berat pada janin ya, bukan pada ibu, anemia berat pada janin. Anemia berat pada janin itu nantinya akan berkembang menjadi hidrofetalis pada si bayi atau idiopatik. Nah, ini nih kelainan pada janinnya apa aja sih ya? Misalnya kelainan pada central nervous system seperti misalnya spina bifida ya. Atau misalnya bayinya akrania ya. Kemudian gastrointestinal abnormalities, misalnya ada kelainan yang usus si bayi terburai di luar atau livernya terburai di luar, disebut sebagai omphalocele dan lain-lain. Nah, komplikasinya apa? Ingat ya bahwa dalam obstetri itu selalu ada yang namanya maternal dan fetal ya. Jadi komplikasi yang terjadi bisa mengenai ibu, bisa juga mengenai si janin. Kalau si maternal ya rahimnya biasanya akan sangat teregang ya. Jadi kita sebut sebagai over distended. Kemudian apa? Akhirnya menyebabkan si ibunya merasa sesak nafas ya, timbullah dyspnea. Nah, yang paling berat itu kalau karena dia saking teregang ya, itu ada satu titik dia akan mengalami solusio placenta atau placental abruption. Nah, akhirnya apa? Terjadilah perdarahan. Shock hebat, bayinya bisa wafat, ibunya juga berpotensi besar untuk terjadi mortalitas. Kemudian bisa terjadi postpartum hemorrhage ya pada saat pasca persalinan atau adanya ketumban pecah. Pada janin ya otomatis bisa beresiko si dedeknya lahirnya lebih cepat. Nah, ini akan meningkatkan angka operasi sesar ya dan juga akan meningkatkan angka kematian. Nah, gimana tata laksananya? Kalau misalnya kita tahu bahwa sudah ada polihidramnion, ya makanya harus dilakukan amnioreduksi bertahap ya, tapi bertahap nggak boleh langsung dihabisin. Dan atau kita bisa melakukan terapi supaya si ibu merasa lebih baik, dibuat nyaman si ibu. Seperti misalnya ini udah pas duduknya tuh nggak bisa, tidurnya tuh nggak bisa terlentang ya. Jadi ya memang harus ditinggikan, beri terapi suportif seperti misalnya tambahan oksigen. Oke, kita masuk lagi ke sub yang ketiga, yaitu kelainan letak setelah 36 minggu ya. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa ada yang namanya letak ya atau lay dan juga posisi. Nah, kalau lay atau letak itu adalah hubungan antara sumbu panjang bayi terhadap sumbu panjang ibu gitu. Jadi dia bisa longitudinal atau dia bisa lintang. Ada juga yang oblik nih, jadi in between di antaranya. Jadi dia membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Tapi hampir 99% itu bayi itu dia longitudinal. Longitudinal itu maksudnya begini ya. Entah ini kepala, entah ini bokong gitu. Atau entah ini kepala, entah ini bokong. Kalau begini berarti dia letak lintang. Nah, kalau oblik yang begini, yang membentuk sudut kurang lebih 45 derajat. Kemudian kalau misalnya posisi itu adalah gimana antara posisi yang paling bawah dari bayi ya terhadap sumbu jalan lahir. Nah, bisa kiri atau bisa juga kanan. Nah, seperti misalnya gini nih, yang ini saya ambil dari buku merah ya. Saya suka wanti-wanti kalian untuk minimal baca buku merah ilmu kebidanan ini dari Prof. Sarwono. Nah, kalau misalnya normal posisi ya, ini biasanya presentasinya belakang kepala ini ya dengan ubun-ubun kecilnya. Ini ada ubun-ubun kecil, ini ubun-ubun besar.
Nah, ubun-ubun kecil di depan, kemudian bisa kiri depan atau di kanan depan ya. Kiri atau kanan itu ikut ke ibu. Nah, kemudian presentasi, ada juga disebut sebagai presentasi, itu adalah bagian dari janin yang letaknya paling dekat dengan jalan lahir ibu. Nah, itu disebut presentasi apa? Misalnya kepala, bokong, atau letak lintang, atau majemuk ya, compound. Misalnya kepala sama pegang tangan begini. Ya. Kemudian ada juga wajah atau alis. Oke, ini kalau misalnya presentasi tuh ingat-ingat bahwa kalau misalnya dia longitudinal ya, itu dia bisa kepala, sefalik atau bisa bokong. Nah, kalau misalnya dia melintang, transverse, nah itu bisa bagian paling bawahnya itu punggungnya dia, shoulder atau back, atau juga bagian kecil, bagian ekstremitas, kaki, tangan. Nah, ini nanti kalian bisa baca, nanti ingetin saya aja untuk berbagi slide-nya ya. Nah, gimana kita bisa tahu ya cara mendiagnosisnya? Nah, dari melakukan pemeriksaan Leopold, ini udah dipelajari sama kalian ya di CSL ya. Leopold itu ibunya terlentang ya, terus kita lakukan pemeriksaan Leopold sampai Leopold 1 sampai dengan Leopold 3 untuk menentukan presentasi. Apakah sudah masuk atau belum, kita pakai Leopold 4. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan VT, vaginal touche, juga untuk melihat apakah sudah ada pembukaan dan untuk memastikan bagian terendah dari kepala, bagian terendah dari si janin. Kalau misalnya dia kepala, ya kita lihat apakah teraba si sutura dari kepalanya, kemudian fontanelanya apa teraba, jangan-jangan teraba hidung, teraba mulut ya. Berarti siap-siap itu adalah presentasi wajah. Atau kalau bokong biasanya teraba kaki atau teraba sakrum. Oke. Nah, ini kelainannya kita sebut sebagai malposisi. Ya, pertama ada malposisi di mana presentasi belakang kepala, tapi ubun-ubun kecilnya itu nggak di belakang. Jadi ubun kecilnya itu bisa di belakang, bisa di kanan atau di kiri. Ini seperti ini ubun-ubun kecilnya, ya bisa di kiri atau di kanan. Ini berarti dia menghadapnya ke atas ya, atas ke arah sini, bayinya berarti menghadapnya ke arah sini. Atau ubun-ubun kecilnya melintang gini ya. Oke. Ada juga yang disebut sebagai malpresentasi, yaitu presentasinya bukan belakang kepala, jadi bisa jadi presentasinya puncak kepala atau bahkan dahi ya, bisa juga muka, kemudian bokong atau bahkan bahu. Ini presentasi dahi ya, ini janinnya tuh harusnya kan masuknya dalam keadaan fleksi maksimal ya. Jadi dia ini dagunya harusnya nempel di dada, tapi dia ini lahirnya dalam keadaan ekstensi sedang. Jadi ada jarak nih antara dagu dengan dada. Nah, teraba sinsiput ya di antara ubun-ubun besar, kemudian teraba pangkal hidung. Jadi pada saat kalian VT teraba ini pangkal hidung atau bagian atas dari mata. Nah, kalau kayak gini sulit untuk lahir, biasanya macet. Kalau misalnya dipaksa, jangan sih. Nah, ini disarankan untuk lahirnya sesar. Ini pun kalau misalnya tiba-tiba yang teraba adalah mulut, hidung, ya, wajah. Yang kalau misalnya teraba wajah, ini juga agak sulit. Kalau misalnya dia anterior atau posterior, ya, kalau misalnya dia anterior, itu masih bisa kita usahakan untuk lahir pervaginam. Tapi kalau misalnya dia perabdominam, kalau misalnya dia posterior, itu agak sulit untuk lahir, karena dia tidak bisa melakukan putaran paksi luarnya. Paksi dalam. Jadi harus SC. Nah, ini gambaran presentasi muka ya. Kasian yang kalau misalnya bayinya presentasi muka, jangan terlalu sering di VT. Karena apa? Karena nanti lahir-lahir bibirnya bisa bengkak, edem, karena terlalu sering di VT. Ini indikasi untuk sesar ya kalau misalnya ada malposisi, malpresentasi, atau misalnya ada macet pada saat persalinan yang ditandai dengan penilaian menggunakan partograf, yaitu kita bisa lakukan sesar.
Nah, ini adalah perubahan pada kepala bayi ya, karena dia mengikuti dia mengikuti tuh jalan lahir, disebut sebagai kaput suksadeneum. Nah, jadi ini kepala bayinya kalian lihat seperti pakai konde gitu, kayak ada kondenya ya. Ini isinya tuh transudat dan kadang-kadang bercampur dengan bekuan darah. Ini biasanya terjadi pada partus lama, misalnya macet nih, harusnya 2 jam dia bisa lahir setelah pembukaan lengkap, nah tapi ini belum bisa lahir juga gitu. Atau misalnya hisnya hilang, mulusnya ibunya sih hilang, nah jadi bayinya tidak bisa lahir. Nah ini bisa terjadi kaput suksadeneum. Oke, kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu kehamilan kembar. Nah di sini siapa yang kembar? Ada yang kembar nggak? Atau ada yang punya saudara kembar? Atau berharap nanti anaknya ada yang kembar? Nah, ini tuh biasanya terjadi ya 1 di antara 90 kehamilan. Nah, jadi kalau kalian sekarang ada 136 ya, insya Allah nanti 1 di antaranya ya ada yang bayinya kembar gitu ya. Dan kemudian ini akan meningkat seiring meningkatnya perkembangan teknik reproduksi berbantu atau TRB atau bayi tabung. Nah, ini tuh ada macam-macam ya. Kenapa bisa terjadi kehamilan ganda atau kehamilan kembar? Itu ada yang sel telurnya berbeda ya. Ada yang sel telurnya sama. Kalau sel telurnya berbeda berarti kita sebut sebagai dizigotik ya atau fraternal. Kalau misalnya sel telurnya sama, berarti kita sebut sebagai monozigotik atau identical twins. Dan identical twins itu juga macam-macam. Nanti ada yang baik-baik aja, ada yang dempet. Sebentar saya izin minum ya. Nah ini, jadi kalau misalnya pembelahannya terjadi, ini kan pada saat fertilisasi, kemudian dia akan berkembang menjadi morula, blastula kan. Kalau misalnya dia terjadinya dari 0 sampai 4 hari, pembelahannya ya dia langsung membelah sendiri ya. Maka ini nanti akan menjadi dikorionik, diamnionik. Jadi dia punya selaput korion dan amnionnya sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau misalnya terjadinya 4 sampai 8 hari ya dia nanti si korionnya itu bisa nyatu, kemudian si amnionnya juga bisa bersatu. Nah, jadi seperti ini dia korionnya satu, tapi amnionnya dia terpisah. Atau bisa juga berbagi nih, jadi monokorion dan juga monoamnion. Tapi kalau misalnya pembelahannya terjadi lebih dari 12 hari, nah nanti yang dikhawatirkan terjadi conjoined twins atau kembar dempet ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ya insya Allah misalnya hamil atau nanti istri kalian hamil kembar nih. Nah, itu pada trimester 1 tuh perlu dilakukan identifikasi apakah kantongnya terpisah atau kantongnya jadi satu. Kenapa kalau misalnya kantongnya jadi satu ya kita harus waspada, jangan-jangan nanti hamilnya kembar dempet gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kembar ya dari ras, usia ibu ya. Usia ibu nanti juga berkaitan dengan infertilitas terapi ya tadi saya sebut teknik reproduksi berbantu atau bayi tabung. Kemudian keturunan dan juga faktor nutrisi. Nah, ini biasanya letak dan presentasinya apa aja karena kalau paling sering itu adalah kepala-kepala ya atau kepala bokong atau ada juga kepala lintang, lintang bokong atau lintang-lintang. Nah, kita gimana bisa tahu kalau ternyata kembar ya? Pasti kita lihat bahwa tinggi fundusnya itu ternyata lebih besar daripada biasanya. Atau pada saat leopard teraba ada 2 bagian besar dari janin. Ya, bukan pada satu janin ya, tapi ada memang teraba 2 bagian besar bersebelahan gitu. Atau teraba beberapa bagian kecil. Nah, dan juga ditemukan adanya 2 bunyi jantung yang berbeda. Nah, tapi lebih yakin lagi kita lakukan pemeriksaan dengan ultrasonografi.
Nah, kalau seperti ini nih, ini trimester 1 nih, USG dari trimester 1 nih, Dek. Seperti ini gambarannya. Ini lihatnya ada 2 kantong, ya. Ini kemungkinan adalah dikorion di anion, terpisah. Nah, tapi persalinan kembar ini bukannya tanpa komplikasi ya, karena dia itu termasuk ke dalam suatu patologis gitu. Sebenarnya bukan dianya sendiri kelainan, bukan, tapi dia itu sangat rentan terhadap berbagai komplikasi, seperti misalnya bisa terjadi abortus spontan atau bawa cacat kongenital pada si janin. Bisa juga bayinya lahirnya kecil ya, karena apa? Karena harus berbagi kan di dalam. Jadi memang agak jarang untuk mendapatkan bayi kembar yang lahirnya ginu-ginu gitu, maksudnya yang cukup besar gitu dedeknya. Biasanya memang kecil-kecil. Nah, ini yang paling bahaya itu bisa berkembang menjadi hipertensi atau eklamsi ya. Kemudian bisa juga berkembang menjadi persalinan prematur atau adanya perbedaan berat lahir yang berbeda antara kedua bayinya, seperti kayak gini nih, yang satu ginu, yang satu kecil gitu. Dan yang dikhawatirkan juga bisa terjadi postpartum hemorrhage karena adanya overdistended dari si uterus. Oke. Ini juga komplikasinya ya, ada tadi seperti yang saya bilang, ada maternal, plasental, sama fetal. Bisa terjadi solusio plasenta atau bisa terjadi KPD dan juga yang lainnya. Nah, biasanya nih ibunya mengalami hiperemesis gravidarum lebih berat daripada kehamilan tunggal. Nah, ini adalah kelainan kalau misalnya ternyata monozigot ya. Nah, kalau misalnya dia ada yang simetris dan ada yang asimetris. Kalau misalnya dia simetris ya, bisa dia terpisah ya, insya Allah sehat, baik ya, bisa juga dempet. Nah, tapi kalau misalnya dia asimetris itu yang satu akan lebih besar daripada yang lain ya. Ini ada yang namanya trap ya, jadi dia itu tidak berkembang dengan sempurna. Yang satu, kemudian bisa juga parasitik atau dia seperti hamil, jadi tumbuh di dalam saudaranya. Nah, ini kalau gambaran conjoined twins atau kembar dempet ya, ada di bagian terang sebagian badan atau ada di bagian ekstremitas kembar dempetnya ya, nauzubillah min dzalik ya. Ini juga kelainan ada yang namanya TTTS ya. Ini dialami oleh salah satu artis kita ya yang hamil kembar anak pertama ya, ini dia berkembang menjadi TTTS ya. Di mana di sini terjadi transfusi nih antara satu janin ke janin yang lain. Jadi kalau misalnya kalian ini alur darahnya ya, ini alur darahnya. Jadi si janin yang satu itu diambil darahnya sama saudaranya. Jadi bayi yang satu nih kalian lihat pucet banget ya, putih pucet banget. Tapi bayi yang satu jadi kebanyakan darah gini. Ya, ini namanya TTTS. Nah, ini komplikasinya ya insufisiensi plasenta ya udah pasti, sehingga terjadi kayak vampir gitu, ngambil dari saudaranya. Ya, kemudian yang satu mengalami anemia berat, yang satunya kelebihan darah, dan karena dia kelebihan darah, akhirnya terjadilah congestive heart failure ya, sehingga kemungkinan untuk bertahannya agak sulit pada kedua janin. Nah, gimana kalau misalnya dapat pasien dengan kehamilan kembar ya, harus dijadwalkan untuk kunjungan yang teratur ya. Ini PR buat kita semua untuk ngajarin ke pasien-pasien bahwa harus melakukan antenatal atau kunjungan yang rutin gitu. Kemudian periksa tekanan darah si ibu, apakah nanti jangan-jangan ada tanda-tanda preeklamsia atau tidak. Kemudian tinggi fundus, ada proteinuri atau enggak, gerakan janinnya gimana gitu. Kemudian kalau misalnya ada infeksi harus ditangani, karena apa? Karena si ibu ini rentan sekali terjadi KPD atau persalinan prematur. Jadi jangan ditambahin dengan adanya infeksi. Bed rest ya, jangan terlalu lelah, istirahat yang cukup. Kalau diperlukan kita bisa kasih tokolitik dan juga bisa diberikan pematangan paru. Kalau persalinannya apa dok ya, tergantung sesuai dengan indikasi obstetri aja. Persalinan pervaginan juga bisa lahir persalinan kembar, kehamilan kembar juga bisa lahir
pervaginam, tapi memang ada tekniknya. Oke, nah ini harus hati-hati terjadinya perdarahan postpartum. Ya, perdarahan postpartum itu gimana cara mencegahnya ya? Seperti yang kemarin kalau kelompok persalinan pervaginam sama saya pernah saya ajarin bahwa ada yang namanya fase aktif kala 3 nih. Ya, fase aktif kala 3 itu manajemen aktif kala 3 itu sangat berperan dalam mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Kemudian dilihat nih apakah plasentanya udah lahir sempurna atau belum, ada kelainan atau enggak ya. Dan ini si ibu tuh sangat rentan terjadinya depresi postpartum atau baby blues ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian lagi stase obgyn ngelihat ada ibu postpartum yang tiba-tiba nangis, nggak mau diperiksa apa segala macam, ya udah nggak apa-apa, jangan diomelin ibunya, diikutin aja gitu. Kalau misalnya dikasih terapi suportif aja gitu. Kalau misalnya si ibunya nangis-nangis, lihat siapa keluarga yang bisa menjadi support system untuk si ibu. Biasanya sih orang tuanya ya. Karena kadang-kadang suaminya juga bingung nih istrinya kenapa habis lahiran nangis-nangis gitu. Tapi kasih tahu bahwa hal itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang postpartum, baik itu sesar ataupun normal. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya? Silakan. Langsung buka mic aja kalau mau nanya. Nggak ada yang mau nanya? Assalamualaikum dok. Aduh kaget. Iya, waalaikumsalam. Izin bertanya, sebelumnya yang Kapotsuke dan Niom itu kepalanya bisa kembali normal lagi nggak dok? Atau ada hal saat dilahirkan itu ada tata laksananya awal atau enggak dok? Terima Ini kasih siapa dok. ya? Izin dok, Sufyan dok. Oh, Sufyan Dava ya. Kalau Kapusuksadenium tuh bisa kembali normal tapi bertahap, paling cepat 2 minggu. Nanti kalau kalian bantu persalinan dengan vakum juga nanti akan tercipta si kaput suksadenium itu. Nah, kalau misalnya apakah ada tata laksananya, nggak ada tata laksana khusus ya. Dilihat aja pertama, lihat bayinya ada demam atau enggak. Selama perawatan ataupun sudah di rumah, dilihat bayinya ada demam atau tidak. Kemudian kalau misalnya kaput suksadenium seperti yang gambar tadi tuh merah sekali ya, berarti itu seringnya tidak merah. Seringnya dia sedikit nonjol aja, tapi tidak merah. Nah, kalau misalnya dia merah, berarti sudah tercampur darah. Kalau dia bercampur darah, hati-hati ada resiko terjadinya ikterus neonatorum pada si bayi. Nah, makanya kan kita penting untuk melakukan pemeriksaan bayi, apakah kadar bilirubinnya tinggi atau tidak. Itu. Tapi kalau misalnya tidak sampai warnanya kemerahan, atau misalnya ada kaput sedikit aja, insya Allah dalam 2 minggu dia akan perbaikan. Gitu, Sufyan. Baik dok, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya cukupkan dulu. Atau masih ada yang mau tanya? Enggak. Udah kan ada yang mau praktikum kan ya? Pagi ini ya? CSL. Iya betul dok. Sama nanti siang ya. Insya Allah ketemu sama saya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Saya masih ada utang yang infeksi torch, terus kelainan pada janin, sama ada satu materi lagi. Nanti Bismillah mudah-mudahan ada, insya Allah ada waktunya. Oke, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya. Selamat menjalani kegiatan di hari Kamis. Untuk yang berpuasa, selamat berpuasa. Semoga langkah kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah. Oke, kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya, Dek. Selamat beraktivitas. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.